Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali SDM PKH seluruh Indonesia dan juga sahabat-sahabatku semuanya KPM PKH seluruh Indonesia. Dan juga tak lupa kita berdoa terlebih dahulu sahabat-sahabat, kita mengharapkan berkah di hari ini. Baik sahabat-sahabat semuanya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan juga komentarnya. Kita berdiskusi ya di kolom komentar. Kita saling memberi kabar di daerah satu dengan daerah yang lain, agar kita tetap sambung, kita tetap terarah, kita tetap jalin silaturahmi meskipun kita berjumpanya secara virtual atau daring dalam jaringan. Itu sahabat-sahabatku semuanya. Kita jumpa lagi di channel PKH Tarik yang membahas tentang bansos, PKH, BPNT, dan juga bansos-bansos lainnya dari Kementerian Sosial. Baik sahabat-sahabat, kita akan membahas, kita ada kabar gembira ya. Ini dari proses penyaluran baik PKH maupun BPNT. Kita mulai dari yang PKH dulu sahabat-sahabat. Tentunya PKH itu adalah bantuan yang bersyarat. Bantuan bersyaratnya seperti apa sahabat-sahabatku semuanya? Yakni bersyarat, yang pertama ada pengurusnya, yang kedua ada komponen. Nah, ini yang sering kita lupakan, yang sering kita abaikan ya. Kak, bagaimana kalau kakak tunggal ini layak ekonominya menengah ke bawah atau yang lain sebagainya? Nah, itu yang menjadi pertanyaan banyak sahabat-sahabatku semuanya. Ya, kita mulai yang dari pengurus. Kenapa harus ada pengurus? Bagaimana pengurus itu? Ya, pengurus adalah untuk mengurusi, tentu saja untuk mengurusi si komponen. Ya, si komponen itu menjadi tanggung jawab pengurus. Kesana kemari berpergian, menarik dananya, menarik bansos, atau mengurus berkas dan sebagainya. Dengan mengajak komponen, kalau itu ada nanti. Ya, ini akan jadi penjelasan. Itu sahabat-sahabatku untuk pengurus. Untuk komponen, lah ini komponen dibagi. Yang pertama ada anak sekolah dari tingkat dasar SD sampai SMA, MI sampai aliyah, ya itu anak sekolah. Tentunya pengurus tadi itu mengurusi anak sekolah, itu entah itu ke sekolahnya untuk mendaftarkan, untuk memasukkan di dapodiknya atau lain sebagainya, mengkoordinasikanlah dengan pihak sekolah. Itu sahabat-sahabat semuanya. Yang kedua, ada anak usia dini dan ibu hamil. Nah, kalau ibu hamil tentunya pasti ini pengurus. Kalau anak usia dini ini anak atau putra putrinya si pengurus tadi. Nah, ibu hamil kenapa anak usia dini kenapa dibedakan? Ya ini berbeda sahabat-sahabat semuanya. Untuk kepenuhan nutrisinya mungkin agak sama ya antara ibu hamil sama anak usia dini, karena perkembangannya sangat cepat di sini nanti. Nah, peran pengurus adalah mengurusi dari anak usia dini tadi, dan tentunya untuk ibu hamil ya untuk pribadinya sendiri. Yang keempat ada lansia. Lansia dan disabilitas berat, sahabat-sahabatku semuanya. Kita bahas yang lansia. Lansia aman sekarang di umur 70 tahun ke atas. Kenapa harus ada pengurus? Kenapa harus ada lansia komponennya? Nah, kita tidak tahu umur kita kapan akan berakhir ya. Tentunya kalau kita pengurus si lansia, ini kurang lebih pasti orang tua kita sendiri atau mertua. Kita mengurusi ini mendapatkan menjadi komponen. Itu sahabat-sahabat semuanya. Tidak boleh lansia tunggal menjadi pengurus meskipun ekonominya menengah ke bawah. Untuk yang PKH sahabat-sahabat ya, harus ada pengurus sama komponen. Itu sahabat-sahabat. Disabilitas. Nah, disabilitas ini sering diartikan kurang lebih banyak yang menyalahkan persepsi terhadap komponen disabilitas ini sahabat-sahabat. Komponen disabilitas itu merupakan disabilitas yang sejak lahir, bukan karena sebab akibat atau proses. Itu yang terjadi kekeliruan, kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat atau KPM PKH pada umumnya. Itu sahabat-sahabat semuanya. Sekali lagi, disabilitas yang terjadi sejak lahir. Itu sahabat-sahabatku semuanya ya. Jadi ada 5 komponen.
anak sekolah, anak usia dini, ibu hamil, lansia, disabilitas. Yang satu pelanggaran HAM berat. Ini belum kami jumpai untuk di daerah kami. Jadi kami tidak bisa mencontohkan bagaimana keadaan di lapangan. Itu sahabat-sahabatku semuanya ya. Jadi harus ada pengurus sama komponennya. Tuh sahabat-sahabat semuanya. Nah, kabar gembiranya adalah tahap 1 tahun 2026 di periode Januari, Februari, Maret, PKH sudah masuk dananya. Ya, serentak sejak kemarin sudah dikeluarkan edaran sejak tanggal 5 atau 6 Februari oleh Kementerian Sosial agar bank menyalurkan bansosnya. Sedangkan peran dari Dinas Sosial dan pendamping PKH adalah mengawasi penggunaan dana bansos tersebut. Itu sahabat-sahabatku semuanya ya. Sudah cair, selamat, silahkan dipergunakan secara baik dan sesuai aturan. Nah, bagaimana Kak dengan BPNT-nya? BPNT untuk KPM PKH sudah cair, statusnya sama-sama sudah SI, artinya sudah masuk ke rekening masing-masing. Ya, progresnya saya kira sudah 95% masuk ke rekeningnya masing-masing. Yang 5%-nya kenapa? Ya masih ada perbaikan sedikit di perbankan. Ya, entah itu salah nik atau salah tertukar identitas atau lain sebagainya. Ini masalah yang setiap tahap sering terjadi dan bakalan terus terjadi sahabat-sahabat. Karena data kependudukan itu bersifat dinamis. Itu sahabat-sahabatku semuanya ya. Yang kedua, kabar gembiranya adalah KPM BPNT. Nanti kami beritahu lewat si Kenji ya sahabat-sahabatku semuanya. Nah, KPM BPNT di sini statusnya juga sama. KPM BPNT murni ya ini atau sembako murni. Itu statusnya sudah SI periode Januari, Februari, Maret. Nah, sebelum kami beritahu, ini ada sedikit penjelasan sahabat-sahabat yang perlu dipahami dan perlu dimengerti agar tidak tergesa-gesa sesaat sebelum pencairan. Ya, periode pencairan ada 3 bulan ya. Bulan pertama untuk Kementerian Sosial mengakomodir data-datanya, yang kedua untuk perbankan, yang bulan ketiga ini untuk disalurkan ke rekeningnya masing-masing penerima. Ya, Dinas Sosial melewati data mentah nanti diolah semuanya di sini, apakah ada perubahan komponen atau tidak, ada keluar ada masuk biasanya ya sahabat-sahabat. Ada perubahan status ekonomi enggak di sini, ada desil naik atau turun enggak di sini, nanti diolah oleh BPS 1 bulan pertama. Setelah itu dikembalikan lagi ke Kementerian Sosial. Lah disinilah sudah ketemu data kependudukannya yang valid, komponennya valid, yang kedua desilnya sudah valid. Nah setelah itu lanjut ke perbankan. Di bank di sini di cross checkkan semuanya, dipadankan dari kurang lebih ya, misal ya 100 data, pasti ada inclusion error 5 sampai 10 orang. Ya, karena datanya belum sinkron antara Kementerian Sosial dengan perbankan. Bagaimana itu terjadi? Ya tadi sahabat-sahabat ada keluar masuknya. Tuh, tapi jangan galau, itu hal yang mudah. Bulan ketiga proses penyaluran dari bank ke rekening. Tuh sahabat-sahabatku semuanya ya, yang perlu dipahami. Ini kami beritahukan untuk status di si Kenji sahabat-sahabat semuanya. Nah, kita lanjut sahabat-sahabat. Ini ada riwayat sembako ya. Ini di statusnya sudah SI sahabat-sahabatku semuanya. Ya, sudah SI. Ya, begitu sahabat-sahabat semuanya. Ya, statusnya sudah SI dan nanti akan keluar bersama-sama. Ditunggu saja untuk KPM BPNT. Tolong sahabat-sahabat semuanya kita berdiskusi di kolom komentar ya. Daerah lain sudah keluar atau belum? Itu sahabat-sahabat semuanya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan juga komentarnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.